Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi sama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Tentunya seperti biasa nih, Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebih 30 menit ke depan ya. Yang ngobrol sesuatu tentang horor-horor, tentang Mas Ayung, setan gitu Mas Ayung ya. Iya, kalau horor ya bahasa ini ya tentang setan, hantu seperti itu. Ya, nggak usah lama-lama lah, langsung saja. Monggo Mas Ayung barangkali mau menyapa teman-teman di sana. Baik, terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukaannya yang padat sekali. Saya mau nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kita jumpa lagi di ngobrolin yang horor-horor. Ada kita berdua. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi ke teman-teman semua dengan hal yang lebih baik lagi. Amin. Langsung ke cerita Bang. Apa maksudnya? Dalam kehidupan manusia Bang, kita mengalami berbagai fase. Ada kelahiran, kemudian belajar mengenal sesuatu, belajar berjalan, makin gede-gede lagi remaja, anak-anak remaja, kemudian ada fitrahnya manusia harus menikah, berkeluarga, kemudian makin tua, manula. Umumnya kalau udah tua, udah renta, lama-lama ya meninggal. Cuman yang namanya pati ya, namanya meninggal, kematian itu bisa datang kapan saja. Ya, orang bijak, para tetua, para pengajar juga mengatakan, di kitab juga ada, kematian itu yang paling dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari bayangan. Makanya sebisa mungkin kita selalu dalam kondisi baik. Bila mana itu datang, kita dalam keadaan meninggal yang baik. Cuman kalau misalnya orang-orang kan kadang-kadang melihatnya secara dohir, kematian yang baik itu yang nggak serem. Kalau misalnya sakit taruhlah ya, udah cekik-cekik terus meninggal. Yang tidur terus tahu-taunya udah nggak ada paginya. Yang serem-serem, yang tabrakan hancur, mati karuan mesti dulu hidupnya begini, itu nggak selalu seperti itu. Ya, kenyataannya yang tahu rahasia dia itu meninggal baik atau tidak ya diri saya sendiri sama yang punya hidup, yang nyabut juga kan begitu, ya kan. Tapi stigma di masyarakat, mayat yang utuh aja serem, ya kan. Ada perkembangan sih sekarang, beda sama zaman anak-anak saya dulu, sama pendahulu saya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu aja udah bisa mati siapa ya. Semua permainan berhenti, semua aktivitas berhenti. Sekarang ada assalamualaikum, mati siapa ya, biasa aja gitu loh. Anak-anak juga nonton orang mandiin mayit itu wirawiri sambil makanin itu potato apa, santai banget. Kalau kita buru-buru dulu, bahkan di samping liang gini liatin gitu. Iya, butuh awas gitu kan gitu. Iya. Kalau dulu kita penasaran ngeliat tuh jauh banget, takutnya kita kebawa masuk ke situ, nanti ketimbun macam-macam. Wujudnya orang meninggal dikafani dengan ikatan-ikatan seperti itu, ada kapuknya nyumpal di sini. Lah, seremnya udah kayak apa? Matanya dikasih kapuk sini ya, kapas. Seremnya nauzubillah. Makanya pemunculan sosok pocong, dia itu cerdas bangsa itu, mengambil tadi bentuk sosok orang meninggal, gambaran ketakutannya ada iya, di situ. karena pada dasarnya orang-orang ya, manusia hidup banyak yang takut mati, ya kan, takut mati, takut gelap. Padahal nggak ada terang kalau nggak ada gelap. Takut pahit, nggak seneng yang pahit. Padahal kalau nggak ada pahit nggak ada yang manis. Udah seimbang seperti itu. Cuman kan memang karena umumnya dari dulu seperti itu pada takut. Cuman sekarang itu ada pergeseran, anak-anak nggak takut lah. Nah, kembali lagi ke tadi, kematian yang mengerikan. Pernah ada cerita seperti itu Bang, yang kemudian jadi momok di satu lingkungan masyarakat. Sebut saja ini daerah Kidul ya. Saya nggak mau nyebut tepatnya karena mungkin ada beberapa keluarga yang masih ada juga yang nonton di kaki Gunung Slamet sana. Jadi siang itu ramai sekali kerumun orang. Kerumunan itu ramai sekali di jalanan selatan, jadi lingkar selatan sana.
ada kejadian mengerikan. Jadi seorang anak perempuan remaja begitu ya, dia itu keluar dari gang. Kalau warga sih menyebut kalau dia baru belajar naik sepeda motor, ya kayaknya wirawiri naik sekolah aja udah hari-harinya pakai sepeda motor. Cuman mungkin ya karena lagi belahi, lagi apes begitu, atau lagi banyak pikiran, dia keluar dari gang. Itu kan kalau kita kan ya udah biasa naik motor, udah dewasa, paham lingkarannya itu harus ngambilnya sebelah mana gitu kan. Otomatis kan harus tengok-tengok dulu ada kendaraan enggak. Paling enggak sebelum nongol itu titit. Iya, apalagi waktu itu jalan kecil itu yang dari gang rumahnya itu agak naik ke jalan gede begini. Otomatis kan sebelah kanan dan kiri itu perlu perhatian ekstra buat ditengok-tengok. Dan di sana itu yang lewat bukan cuma kendaraan kecil, tonase berat-berat, dan tidak ada pembatas tengah. Bukan seperti jalan-jalan yang di luar sana kan udah 2 jalur. Itu jika simpangan itu bisa dimakan semua badan jalan, bahkan sampai ke trotoar. Itu anak itu memang gak ada yang benar-benar ngelihat langsung kejadiannya. Ada beberapa pemuda juga tukang dagang ya, orang dagangan itu ya dagangan hari-hari lah, kayak sembako, pecah belah itu dekat-dekat situ. Mereka nggak ngelihat bet gitunya, nggak ngelihat, cuman tahu-tahu buah begitu dan apa kue itu apa gitu kan, lain kencangnya. Dan yang sampai ke tukang dagangan tadi itu beloknya padahal dari dia kan kalau misalnya Indonesia ya ngambilkan jalur kiri. Beloknya mau ke kiri juga. Jadi kan nggak ngelawan begini ya, bukan nyebrang, tapi langsung dihantam tronton, langsung disambar sama tronton dan ampar-amparan bang. Ampar-amparan gimana? Ampar-amparan artinya pecah berkeping-keping, parah gitu ya. Hancur berkeping-keping, bahkan bearing-bearingnya motor itu nyampe mental sejauh berapa puluh meter sampai ke tukang dagang itu. Saking ngebutnya mungkin luar biasa. Iya, akhirnya dipungut lah orang-orang yang berani, karena jarang ada orang berani melihat darah, melihat tulang. Yang sampai ada telepon bang dari enggak telepon dari Jokowi apa dari janda. Nah itu akhirnya sedemikiannya untuk menguti aja. Ini termasuk horor karena nggak semua orang itu bisa. Bahkan mungkin dari kepolisian sendiri nggak semuanya itu tegel itu tega buat ngambilin serpiannya gitu ya. Saya pernah mengalami itu dan pernah saya ceritakan di Ngobor waktu itu juga. Meskipun mayatnya utuh, itu masih ada gerakan ikutan seperti ini, tangannya masih bergerak begini ya, tek. Terus ada helm segala macam, posisinya telungkup begini. Tahu-tahu pas diangkat begini, badannya, helmnya ketinggalan sama isinya. Helmnya berarti tinggal badannya begini. Oh, kepalanya lepas sama helm. Terus saya lihat di helm begini, di dalamnya itu mata ini semua udah kayak hancur begitulah ya. Tinggal bola matanya itu kelihatan agak di luar di kaca itu. Kaca udah pecah. Tapi termasuk helm yang balik lagi. Jadi helm itu pecah, ngembang lagi helmnya seperti itu. Saya lihat di sekeliling itu ternyata udah kayak kembang tahu, semua itu darah semuanya. Darah hitam. Sama otak yang bercacar itu masih pating keredut begini, otaknya masih seperti itu. Preman kayak apa hebatnya menurut mereka gitu ya, ngumpul-ngumpul yang pada keruangan, pada sering sesumbar macam-macam. Gak ada yang berani sama sekali. Saya bukan merasa berani, mungkin ibanya yang lebih empati saya yang lebih muncul waktu itu. Saya langsung ngomong sama ada polisi waktu itu datang. Saya nyetop mobil, reoki pakai tangan, tuh mau ambil ini gitu kan, supaya dibersihin habis ini. Nah itu di peristiwa yang tadi remaja putri itu pun seperti itu, nggak semua orang berani. Nah ini kan banyak kan kalau orang tua kuna itu, orang tua sepuh itu yang berani, mereka yang akhirnya harus ditutupin sementara. Terus
yang lain cuma nonton dari jauh itu aja pada begidik, ada yang mualnya nyampe seminggu, yang memang kendaraan umum kan pada lewat karena lihat ya gitulah posisi yang hancur apalagi kan. Nah sudah diproses akhirnya ya kan dibawa ke rumah sakit. Terus entah saya sangat salut itu untuk orang-orang perias jenazah itu yang bisa jahit-jahit ya, menyatukan kembali ya dan serpihan itu ya. Ya Allah, itu pekerjaan yang luar biasa, dan suatu saat mungkin bisa ketemu ya sama mereka, terus ceritanya seperti apa, adakah hal gaib yang mereka rasakan. Tapi kata-katanya begitu ya, katanya ada beberapa orang itu teman bawa mobil jenazah, dia juga punya orang dari forensik kenal, terus ada juga orang yang dari tadi perias jenazah yang udah hancur-hancur. Mereka kalau ditanya masalah gaib, wah sudah makanan saya hari-hari, katanya seperti itu. Kadang mereka jahit kepala yang pecah itu, orangnya itu ada di sampingnya. Ada di sampingnya bang, walaupun gak ada kata-kata apapun, seakan-akan dia itu dalam kesedihan mendalam atau apa. Ada yang seperti itu, ada yang ekspresinya berterima kasih, macam-macam. Dan saya pertama, ini cerita jadi kemana-mana ya. Nah itu teman saya pernah ada teman madrasah, lama gak ketemu, terus saya pas di kampung juga, dia itu meninggal, pecah juga kepalanya. Itu misalnya namanya sukram ya. Sukram itu dilihat bukan sukram, boneka caki saya bilang. Karena udah didedel kapuk atau apa, itu bentuknya nggak karuan. Cuman memang bentuk muka orang ada matanya, ada macam-macam lah. Tapi udah jahitan sana sini, gembung-gembung, peyang-peyang nggak jelas. Itu pun mungkin sudah yang terbaik yang dilakukan untuk membentuk sosok kepala gitu. Nah, begitu juga di cerita tadi ya, artinya si remaja putri itu pun dirawati sebisa mungkin, yang masih bisa ditata jadi bentuk tubuh lagi dan akhirnya dimakamkan. Cuman ya tadi ya, entah bagaimana ceritanya, warga itu akhirnya terkena teror setelah kematiannya. Tadi sebut saja mendiang namanya Rosa. Usut punya usut, setelah kejadian itu dari orang tua, dari keluarga, dia itu lagi ada masalah asmara bang. Jadi anak sekolah pacaran sama orang yang gak sekolah, jauh lebih usianya. Ya kalau kuliah, kalau ini pengangguran. Bukan orang baik-baik ya, sering. Cuman mungkin tampangnya lumayan. Iya, ada juga yang emang mulutnya celamitannya pinter ya ada. Ada juga mungkin cewek yang senengnya tantangan ya, nggak tahu lah itu ya. Yang jelas itu dilarang hubungannya sama keluarga. Dia macam-macam, dia lagi banyak pikiran mungkin. Dan terkadang inilah ucapan kui landep-landep ucapannya dewek. Ucapan adalah doa ketika sedih yang mendalam, ketika terluka, ketika patah hati. Orang kayak kita, mendingan aku mati bae, mendingan saya mati aja. Mendingan saya mati aja itu sering terucap katanya oleh perempuan tadi, oleh gadis itu. Akhirnya kayak ketemahan bang, ketemahannya kebetulan itu di hari siang itulah ya, dia udah pulang sekolah. Beberapa hari nggak berangkat karena memang bendul, nangisnya belum selesai karena dilarang berhubungan begitu ya. Terus akhirnya berangkat sekolah, di sekolahan juga nggak ngomong apa-apa, meskipun dia bocah itu rame ceria. Di waktu itu lagi hari meninggalnya itu nggak ngomong apapun. Bahkan ditunjuk dia itu ngerjain tugas, kayak misalnya ada materi matematik yang harus dikerjakan, itu maju ya nggak ngomong apapun sama sekali. Sok berat buat teman-temannya. Itu dia mengucapnya kayak gitu, mendingan saya mati aja, ketemahan, meninggal beneran. Kayak dongannya dewek, ucapnya dewek gitu loh. Oh itu setelah dimakamkan ya, kata pelayat-pelayat, lah wis ora kayak, nggak seperti namanya siapa tadi Pak? Rosa. Iya nggak kayak Rosa, empuh modelnya udah nggak jelas mukanya. Rambutnya sih masih ada utuh, tapi udah jahitan sana sini lah. Terus itu yang namanya badan hancur ya, dijahit-jahit, begitu kan, tetap aja yang namanya mori itu tetap lawon apa ya, kain kafannya tuh terus banyak darah, banyak inilah, sampai
Cuman ya karena warga, kewajiban kita yang hidup ya memakamkan jenazah tetap harus dilayakkan, meskipun ngeri begidiknya kayak apa tetap dimakamkan. Itu belum sempat malam itu udah ada kejadian, Bang. Belum sempat malam, belum malam tahlilannya ada sore lah menjelang maghrib, katanya tetangga itu melihat sosok Rosa itu di belakang rumah lagi nangis. Dan ternyata sebelum kejadian itu pun memang dia sering nangis itu di belakang. Sering menyendiri. Sering menyendiri kayak di belakang pawon itu, belakang inilah pedangan kayak orang sini ngomongnya. Dapur, di belakang dapur ada pintu restoran, di situ biasanya kalau dia itu menyendiri apalagi teleponan dia seringnya di situ di bawah pohon nangka. Dia begitu di situ. Jadi melihat sore-sore dan ramai orang masak-masak apa ini karena malamnya ada tahlilan kan, dia ngeliat di situ. Kata tetangga dipikir ya salah satu keluarga yang lagi memang bantuin senoman lah di situ. Jadi ngomongnya kayak bocah ka ayah wene nang buri sandakala wong kasana wong mati. Kok bocah kok di belakang sandakala wayah mau marib kok di belakang. Wong ini habis ada orang meninggal kak. Kok ini berani banget. Pas dia mata-mati, Allahu Akbar, ya Allah gitu kan. Ibu-ibu yang lihat tetangganya, bapak kayak telang kayak Rosa ninggal. Itu ternyata emang yang meninggal. Yang meninggal lagi duduk di situ. Tapi pas dia ngomong sama suami nengok ikutin, wah jangan ngarang kamu jangan bikin. Enggak ada belas sama sekali. Itu di sorenya. Pas malam hari, Bang, ini ternyata berlanjut. Tahlilan berlangsung aman, berlangsung ya seperti biasa. Kalau kesedihan siapa yang nggak sedih, apalagi orang tua ditinggal anak ya. Kawan-kawannya, tetangga juga termasuk orang baik sebenarnya. Dan keluarga juga menyesal. Cuman nggak ada yang mempersalahkan juga, memang kayak gitu kan, namanya masih sekolah masa pacaran, apalagi sama yang nggak jelas. Namanya orang tua kan pengen yang terbaik lah. Betul. Nah itu kadang-kadang sangat disayangkan lah. Malam harinya warga itu diteror, terutama tetangga yang biasa itu sering kalau pas di rumah itu sering bercanda, sering apa sih nyapa-nyapa yang nyeleneh bangsanya seperti itu. Itu bermula di tetangga sebelah kanan, kalingan kebun sepetak lah. Nah rumahnya itu kan dia pinggir jalan persis, pinggir gang. Kayak nggak ada pelatarannya begitu ya. Jadi kalau orang lewat mau jam berapa aja, ada sepeda lewat itu lingkar rodanya, gerakan pedalnya itu kedengaran dari dalam. Kalau yang di dalam rumah itu masih melek, apalagi sepeda motor, udah pasti dengar gitu kan. Malam itu jam 1:30 pagi, sebut saja ini ya Mas Tony umurnya sekitar 46 tahun, Kang Tony wis lah ya, sama istrinya. Dia itu mendengar suara orang berjalan kayak orang pakai sendal, tapi sendal itu nginjek daun-daunan kering, mana sih kayak gitu, srek. Karena rumahnya nggak pakai kaca, cuman jendela-jendela lama itu loh. Kalau nggak dibuka jendelanya di luar juga nggak kelihatan apa-apa. Itu ada suara orang jalan, srek, nanti mandek, nanti jalan lagi kayak gitu. Tuh sekitar jam 1:30 pagi. Yang bikin memang harus teror ya, mereka itu nggak ngeh kalau kemarin itu tetangganya meninggal. Nah sedangkan saat itu memang lagi rame-rame orang kemalingan gas, malingan ternak. Jadi pandangannya udah maling gitu. Siapa nih jopo ya? Orang gitu ngomongnya kayak gitu. Mbok Pak, metu Pak, keluar nengokin, siapa tahu maling. Wanilah, nggak berani, yang penting jangan sampai masuk rumah. Tapi karena memang kok kedengeran lagi makin ke samping, makin ke jendela kamarnya mereka, samping rumah. Itu benar-benar orang jalan. Akhirnya kalau mau nengokin ke samping atau ke depan, bareng-bareng saya mau, kata suaminya. Akhirnya mereka itu keluar lewat pintu samping rumah. Itu cuman kelihatan sedikit banget. Jadi dia itu, orang itu lagi yang jalan itu, disinyalir yang jalan itu lagi ke arah depan. Jadi dihajar dari samping
mau ditengokin, dia itu ke depan. Primen Pak, gimana Pak? Oh, gawa gobang iki kan, gawa ini kan, bawa senjata. Ayo kita ke depan. Tuntunan itu Bang, ke depan, sampai pas itu tinggal nengok begitu udah kelihatan. Nah itu ternyata pas dilihat itu bukannya maling, tapi itu sosok Rosa. Ketahuannya dari apa? Dari baju yang biasa dia pakai, rok-roknya, kaosnya, kayak dia lagi hidup biasa itu loh, kayak hari-hari. Jadi yang biasa sering orang kan punya pakaian yang kemarin favorit. Cuman mereka yang lihat waktu itu nggak berantakan, kayak utuh, kayak orang utuh itu, tapi dia senderan di bawah ini kilometer, apa meteran listrik di bawah itu. Kasih siapa Pak? Kasih siapa Pak? Sambil nabukin suaminya. Pulang ke siapa ya? Padahal udah ngerti semua, tapi saling bisa lihat semua itu. Bisa lihat semua, saling cari pembelaan. Padahal mereka udah nggak. Dan saat itu mereka oh itu tetangga saya mati, tetangga saya meninggal, dan mereka tahu itu sosoknya. Cuman karena angkat aja Bang, nggak apa-apa. Nah itu karena saking ketakutannya mereka saling ngadain pembelaan. Akhirnya pada saat momen tertentu bisa ada kesempatan mereka lari lewat belakang. Tung gerban kabeh, tutupan ini selimut saking ketakutannya. Ternyata nggak malam itu aja. Di malam kedua, malam ketiga, sampai hampir mau seminggu, tetangga-tetangga itu banyak yang diketok-ketok pintunya, pintu rumah, kadang-kadang jendela, dan posisinya nangis. Posisinya mereka si Rosa itu ya, disinyalir Rosa itu ngeriang kayak gitu. Nah yang paling ekstrim itu ketika malam 7 ada tetangga yang lihat, ini paling ekstrim apa? Mereka melihat sudah dalam bentuk sosok pocongan. Sosok pocongan penuh darah semuanya. Matanya itu masih utuh, cuman banyak jahitan. Ya kayak persis lagi dia di inilah. Terus ada sumpel kapuk. Serem Bang, kayak gitu serem banget asli. Saya aja kalau ya gampangannya lah pernah dilihatin beberapa, itu tetap serem. Karena kecil saya udah ke dokter mayat itu nyeremin, kagetin, apalagi sosok pocongan itu kalau ngeliatin tuh ngagetin, gak ada yang pelan-pelan gitu. Itu ngeliat begitu seketak ketok, senyap, nggak ada siapa-siapa. Karena ada beberapa cerita dari tetangga itu ngawengi atau misalnya ganggu mayitnya nggak tenang begitu kan, orangnya nggak tenang, mati nggak tenang. Akhirnya mereka udah menyangka itu pasti Rosa. Tapi kalau udah senyap banget, penasaran, ditengokin lah ke depan. Itu lagi-lagi senangnya di bawah meteran. Mau meninggal belum bayar listrik apa ya nggak tahu Bang. Senangnya di situ. Itu kelihatan sosoknya begitu. Wow, mengerikannya kayak apa? Yang nengokin itu teman sekolah itu langsung ketika dia itu pingsan, pas denger itu pingsan, terus geger, cuman dia ngomong, dikunci lah sama Ustadz sama siapa, jangan sampai suara ini kedengar kemana-mana, kasihan. Lagian belum tentu itu dia. Akhirnya setelah seminggu nggak ada istilahnya diusir hantu lah segala macam, udah hilang sendiri. Nah ternyata usut punya usut, di luar semutan warga ada warga yang memang ngobrol sama Ustadz, sama orang-orang yang paham di bidang seperti itu yang gak kelihatan. Mereka mengupayakan untuk supaya ini jangan nongol, jangan gangguin. Dan menurut pernyataan mereka itu sama sekali bukannya si Rosa, tapi adalah meninggal ya udah itu. Iya, sosok lain. Ya tadi kemungkinan ada jin gorin yang menyamar seperti itu, tapi bisa jadi sosok lain yang memanfaatkan situasi tersebut. Nah bisa jadi meninggalnya tadi ya karena lagi pikiran banyak, bisa jadi memang harus kejadian seperti itu. Walau alam, tapi kata Ustadz, kata orang waktu itu, Mas, yang penting kita doain aja yang baik-baik. Dan setelah kejadian itu hari-hari berjalan biasa dan nggak pernah ada nongol-nongol lagi Bang. Tapi itu bisa menjadi momok yang sangat iyalah, orang utuh dengan keadaan mulus saja udah seremnya kayak ada sumbal kuping. Kalau itu dengan posisi ancur itu banyak tuh. Iya, ya, itu aja ceritanya Bang. Ya, singkat padat jelas tapi asik ya. Iya. Serem kayaknya Bang. Serem.
Ya. Ini baru serem ini. Emang serem banget. Serem. Kalau dibayangin nggak tahu lah. Mau jangan ketemu yang kayak gitu. Ya itu saja nih obrolan kita kali ini tentang sosok yang sangat fenomenal ya Mas Agung itu ya udah nggak asing lagi ya. Itu saja obrolan kali ini. Semoga menghibur kita semua dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Rian Biru sebagai teman ngobrolnya Mas Ayung ya sekali lagi. Ya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.